Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita. Sehingga kita berkesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih bisa dipertemukan di ruang Zoom kali ini. Semoga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Pada yang terhormat Bapak Syaiful selaku Kabid PT IKA, Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang terhormat Bapak Profesor Ono selaku narasumber webinar kali ini. Yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta webinar dari perwakilan seluruh OPD se-Kota Tangerang Selatan. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara ini dimulai, mari perkenalkan saya membacakan susunan acara kali ini. Yang pertama pembukaan, kemudian arahan kegiatan, yang ketiga acara inti atau tanya jawab, kemudian penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan baca basmalah dan dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ibu mau kirim ya. Untuk selanjutnya, acara berikutnya yaitu arahan kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Syaiful selaku Kabid Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, makasih Mbak Opi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak narasumber kita ini Pak Profesor Ono. Pak Prof, selamat bergabung Prof. Siapa? Yang saya hormati Pak Jimmy selaku Subukon Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, Bapak dan Ibu yang barangkali dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, baik dari OPD, teman-teman kelurahan, kecamatan ya, barangkali alhamdulillah sudah bisa ikut hadir bersama kita dalam rangka webinar. Tentunya barangkali Bapak Ibu di kesempatan pagi hari ini barangkali siogjanya kita pantun bersyukur ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mudah-mudahan di pelaksanaan webinar ini banyak informasi yang barangkali nanti akan kita gali, kita akan berdiskusi, sharing sistemnya seperti apa nanti. Kita ada narasumber yang barangkali yang handal, mudah-mudahan nanti ada pencerahan-pencerahan yang barangkali harus kita dapat. Mungkin secara struktur pengelolaan teknologi nanti bagaimana nanti bisa kita sharing sistem seperti apa. Salam dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan webinar sekarang ini mungkin secara garis besar secara global kita mempunyai tujuan barangkali dalam rangka untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif tentunya, yang transparan, akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inilah yang barangkali kami di bidang
pengelolaan teknologi informasi dalam rangka melaksanakan layanan penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana pemeliharaan sistem jaringan infra pemerintah tentunya bersama-sama mungkin, apalagi saya di tengah bidang yang secara langsung barangkali ada fungsi tersendiri yang dalam rangka ini melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan bidang pengelolaan infrastruktur. Tentunya kami alhamdulillah dengan Prof. Ono barangkali teman-teman sudah mendapatkan masukan ke sharing ilmu yang barang secara kompetensi sudah didapatkan oleh kami yang tentunya kami ingin sharing sistem kepada teman-teman semua terutama yang ada di OPD yang secara langsung barangkali terlibat di dalam pengelolaan teknologi informasi. Itu aja barangkali kami mudah-mudahan dengan waktu yang sangat pendek atau panjang ini barangkali kita bisa berdiskusi dengan Prof. Ono yang barangkali nanti akan dipandu juga oleh Pak Jimmy secara langsung barangkali bagaimana kendala-kendala teknis yang ada di kelurahan, kecamatan maupun di dinas sendiri yang nantinya barangkali nanti kita bisa selesaikan atau kita cari solusi bagaimana kita melakukan komunikasi-komunikasi yang tentunya ini dalam rangka pelayanan publik. Itu aja barangkali sebagai pembuka. Prof, mohon barangkali arahan dan bimbingan kepada teman-teman semua. Apapun yang barangkali menjadi kendala teknis di lapangan, kita bisa secara langsung bisa berdiskusi, baik secara keseluruhan terutama mengenai pengelolaan teknologi informasi. Barangkali itu aja sebagai pembuka dari kami. Barangkali inilah yang barangkali yang diharapkan banyak oleh kita, oleh Dinas Kominfo, sharing sistemnya seperti apa nanti bisa kita lakukan. Itu aja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Haji Syaiful atas arahan kegiatannya. Kemudian untuk langsung ke acara inti saja, yaitu webinar dengan Bapak Prof. Ono. Mungkin kita kenalan sedikit, spill dulu nih, Prof. Ono, profilnya Prof. Ono. Gak usah di-spill ya, udah terkenal. Mana ya, bentar. Kelihatan nggak? Ini narasumber kita kali ini, Bapak Profesor Ono W. Purbo. Beliau adalah pakar teknologi informasi dan komunikasi. Sedikit nih, riwayat pendidikannya dari ITB ya Pak. Penghargaannya luar biasa banyak banget terkait dengan teknologi informasi. Mungkin langsung aja ya Pak ya, nanti kenalannya langsung sama Pak Ono. Silakan Pak Ono. Bisa diambil alih Pak, monggo. Oke, saya langsung share screen aja deh. Terima kasih banyak Pak Saiful. Sudah kelihatan ya? Oh, saya masih di mute ya? Iya. Baik, terlalu jauh, terima kasih atas kesempatannya. Saya mungkin akan ngasih lihat dulu bahwa ini bukan hanya ini aja nanti. Mungkin akan ada beberapa, saya akan kasih lihat di kalender saya aja ya. Cuman topik hari ini lebih ke arah internet dan intranet. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan tulis di chatting. Kalau ada pertanyaan ya atau komentar silakan ditulis di chatting. Cuman hari ini kita tentang internet dan intranet tanggal 15. Nanti tanggal 20 tentang data science sama infrastruktur. Tanggal 20 insya Allah hari Senin. Kalau Bapak Ibu berminat juga silakan. Kalau ngomong terus terang dulu, data science ini
honor dan gajinya lebih gede daripada infrastruktur sih. Ini Pak Jimmy pasti nafsu habis ini teh. Siap. siap nafsu. Nanti tanggal 21 kita juga ada tentang jaringan RT RW Net hari Selasa jam 9 tentang jaringan RT RW Net. Kemudian tanggal 22 hari Kamis. Oh, ini mah oh iya, tanggal 22 hari Kamis ya. Hari Rabu, salah, minta maaf. Walah, salah pencet. Jadi hari Rabunya, jadi kalau diulang biar cepet aja ya. Jadi hari Senin itu tentang data science. Itu dibutuhkan kalau kita pengen ngasih masukan ke pimpinan kira-kira berbasiskan data. Jadi misalnya kira-kira tahun depan kita harus nyiapin apa aja. Nah, itu dari data. Tanggal 21 lebih ke arah jaringan intranet RT RW Net. Tanggal 22 lebih ke arah hari Rebo ya, hari Rebo ke arah SPBE. Dan ini sangat dibutuhkan sekali karena Presiden Republik Indonesia yang akan datang akan tanda tangan lagi SPBE. Jadi 2024 Presiden akan tanda tangan SPBE dan kedepannya hari ini saat ini minta maaf Tangerang Selatan kalah sama Sumedang. Nanti saya harus jelasin kenapa bisa kalah. Dan nanti tanggal 24-nya kita akan cerita gimana caranya bikin internet offline. Kalau internet kan nyambung ke internet ya, gimana caranya internetnya dibikin tidak nyambung ke internet. Nah, ini tanggal 24. Jadi minggu depan akan ada 4 hari, topiknya macam-macam. Baik, pada hari ini kita lebih ke arah internet dan intranet. Mungkin saya akan kasih gambar dulu ya, makhluknya seperti apa sih sebenarnya. Jadi kalau internet kita udah tahu ada Google dan sebagainya. Nah, ini internet. Kok kotak salah. Saya pengen ngambil yang lingkaran ini teh, salah ngambil. Oke. Jadi kita nah, yang kotaknya saya buang dulu. Oke. Jadi kita punya internet besar. Oke. Dan yang Anda punya di kantor-kantor, di kelurahan, di kecamatan, di rumah sakit dan sebagainya, itu biasanya dikenal dengan intranet. Oke. Intranet, kira-kira seperti itu. Oke, jadi tapi intranet bisa banyak banget ya. Jadi intranet itu akan banyak, ada yang di kelurahan, ada yang di kecamatan, segala macam. Jadi banyak banget yang namanya intranet. Jadi intranetnya banyak, internetnya besar sekali. Jadi kondisi hari ini kita sambungannya kira-kira seperti ini. Jadi ada router yang ada di Diskominfo Tangsel punya sambungan ke internet, kemudian ini semua nyambung ke sini, kira-kira kayak gitu sih, nyambung. Terus ini nyambung lagi ke sini, kira-kira seperti itu ya. Nah, yang sorry. Nah, ini punya sambungan ke sini. Oke. Kalau ini kira-kira udah kebayang semua. Mudah-mudahan kebayang nih. Kalau saya terlalu susah neranginnya, tolong saya di stop ditanya. Bentar, ini saya harus monitoring chat berarti. Oke, saya sambil monitoring chat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Nah, mudah-mudahan sampai titik ini udah mulai kebayang ya. Jadi ada internet, ada router, punya sambungan ke masing-masing. Ini intranet bisa di kelurahan, di rumah sakit, di masjid, di mana terserah sih. Oke. Bentuknya apa intranet ini? Router itu seperti apa? Mungkin saya kasih lihat masalahnya ya. Masalahnya ini semua sebelum terlalu jauh, masalahnya adalah di sambungan ini nih. Ini ada sambungan, ini ada sambungan, ada sambungan. Kalau sambungannya putus, ya udah sambungan internetnya jadi putus. Kira-kira kayak gitu. Oke, sambungannya seperti apa? Sambungan yang ada sekarang pakai seperti ini sih. Saya nggak tahu yang dipakai beneran yang mana ya. Sekarang pakai apa sih? Ubiquiti. Sambungan yang sekarang makanya Ubiquiti parabola. Kemungkinan besar yang parabola yang dipakai ya. Bola. Kira-kira seperti ini. Nah, sambungannya kira-kira kayak gini. Kira-kira yang sambungannya seperti ini yang dipakai. Ini punya masalah karena kita taruh di luar.
Eh, kalau dan kita tahu di Tangerang Selatan ini hujannya deras, kalau kena petir kebakar makhluk ini. Jadi kita punya masalah sih sebenarnya. Jadi ini sambungannya, jadi antara titik ini router ke intranet itu disambungnya pakai parabola seperti itu. Jadi parabolanya di dua titik ini ya. Kalau kebakar kena petir mati sambungannya. Jadi itu masalah paling besarnya dari makhluk ini. Oke. Jadi kita punya masalah seperti ini. Nah, mudah-mudahan mulai kebayang ya. Jadi ada sambungan. Nah, kemudian di ujung sebelah sananya di intranetnya biasanya Anda punya wifi supaya laptop, handphone bisa internetan lokal di sana. Jadi kira-kira gitu, wifi router. Ini wifi routernya bisa macam-macam. Nah, saya nggak tahu yang dipakai di sini yang mana ya. Kita makainya bentar. Unify, Prof. Sama Aruba. Oh, Aruba. Oh, halus eta mah euy. Oke. Yang Anda pakai barang bagus ya. Aruba. Unify Aceh. Minify. Jadi yang Anda pakai kayak gini, Minivo lagi, Minify, alas ya. Ini kira-kira bentar. Gambar. Nih. Bentuknya kotak-kotak kayak gini doang ya. Iya, bentuknya kotak Aruba. Aruba barang bagus, bukan barang ece-ece. Gila ya orang sini mah ya. Maklum. Ini minta maaf dulu ya, saya biasa pakai barang murah sih soalnya. Saya pakai barang murah. Ini Aruba bukan barang murah, ini barang mahal, barang bagus. Dan kayaknya Anda pakai kayak ginian ditaruh di kelurahan kecamatan. Jadi kelurahan kecamatan, si handphone segala macam masuk ke Aruba. Jadi kalau lihat gambar ini, intranet ini di dalamnya akan ada Aruba. Saya akan kasih gambar Arubanya. Saya bikin lingkaran aja ya. Ini Aruba dan ini Aruba. Arubanya, alah Aruba. Oke. Nah, Aruba ini ditarik pakai kabel, masukin ke alah salah. Ya udah. Ini ada router router ya. Routernya pakai apa? Mikrotik. Oke. Jadi di sini akan ada router mikrotik disambungin. Jadi Arubanya ditarik kabel ke sini. Kira-kira kayak gitu sih bentuknya. Nah, kita punya masalahnya kabel ini bisa kena digigit tikus, kabel ini kena petir, bukan kabel ya, ini kan radio ya. Radionya kena petir. Nah, jadi kita punya masalah seperti itu kira-kira. Oke. Sampai sini dulu. Aman nggak? Ini kalau ada yang mau ditanyain silahkan ditanya loh, jangan. Kalau saya terlalu susah, tolong di ini ya. Jadi barangnya kira-kira seperti itu. Ini saya kasih lihat barang-barangnya dulu ya. Jadi ini di sini ada radio, sebenarnya salah. Di sini, salah. Di sini ada radionya tadi. Radio. Oke. Terus di sini juga ada radio. Ini radionya. Oke. Jadi radionya yang pakai parabola yang ini tadi. Ini parabolanya dipasang di dua titik ini. Oke. Kemudian Arubanya dipasang di intranet ini, dan ini ada mikrotik yang nyambungin Aruba di masing-masing kelurahan tadi ke radio tadi. Nah, mikrotik bentuknya kayaknya mikrotik yang kotak-kotak kecil gini doang ya. Iya. Oke, mikrotik kira-kira bentuknya kayak gini. Nah, ini mikrotiknya kayak gini, yang kemungkinan besar yang dipakai seperti ini. Beres ya? Oke. Harganya sih 1 jutaan, tapi yang Aruba ini lumayan harganya. Ini yang mahalnya sih. Oke, sekarang kita lihat kecepatan ya. Jadi komplain pertama, masalah pertama, kalau kena petir masalah.
Jangan khawatir. Petir akan kena ke radio ini, atau saya kasih gambar benerannya ya. Jadi petir akan kenain radio, kalau sampai kena radio, radionya akan gosong, harus diganti. Terus dari radio ke router mikrotik ini ada kabel. Kalau sampai, jadi radio kan ditaruh di tower di atap. Kalau sampai petirnya kena ke kabel ini, mikrotiknya juga bisa ikut gosong, jangan khawatir. Jadi gosongnya. Nah, yang seru adalah yang di dalam sini. Petir itu, kalau radio kebayang, petir ada di luar, radio ada di luar, radio bisa kena petir. Petir itu bukan hanya nyerang radio, petir itu juga akan menyerang bentangan-bentangan kabel yang ada di luar. Bentangan kabel biasanya PLN. Nah, kabel PLN itu bisa kena petir. Kalau kabel PLN-nya kena petir, peralatan yang dekat sama luar itu bisa kena semua lewat PLN. Jadi rusaknya tidak harus lewat radio, rusak peralatan itu bisa lewat PLN juga. Oke, jadi kira-kira kayak gitu nih makhluk ini kenanya. Nah, sekarang Dukcapil hadir, siap. Baru baca nih saya. Oke, jadi kenanya kira-kira kayak gitu ya. Jadi satu, masalahnya petir, kemudian PLN-nya juga bisa kena. Nah, yang seru urusannya adalah sekarang kita akan ngelihat kecepatan sambungan. Oke. Radio ini, radio dengan radio tergantung dari jenis radionya. Bentar nih, yang tahu versinya kayaknya Pak Yopi. Yop, ini apa AC ya? Iya, Prof. AC. AC itu kecepatan di sini biasanya sekitar 1 Gbps. Kecepatan antar radionya ya. Kecepatan antar radio ke radio 1 Gbps. 1 Gbps kenceng banget, lebih kenceng daripada 2G, 3G, 4G. Jangan khawatir. Jadi peralatan kita sebetulnya lebih cepat daripada seluler. Di radio ke radio ya. Nah, ini sambungan ke internetnya saya nggak tahu berapa kecepatan. Dari sini ke internet sabaraha yuk? Nggak tahu dia. Di mana, Prof? Dari Diskominfo keluar berapa? Sudah dapatnya sih, dia bisa nyampe 100 sampai 1000 maksimal. Sampai 1000. Ya. Jadi di sini sambungan dari router ini saya geser aja biar kelihatan ya. Jadi tadi urusannya sambungan yang mati. Sekarang saya akan kasih lihat. Jadi di dalam Kominfo ini ada router. Oke. Ada router di ruang sebelah saya sebetulnya makhluknya. Nah, ini sambungannya bisa ratusan Mbps lah. Ini nggak tahu saya tepatnya berapa sih, yang ngerti mah di sini 200-300 sebenarnya. Ini ordernya ratusan Mbps. Ini kencang pisan. Ini cepat sekali, dari router ke internetnya kencang. Di sininya 1 Gbps. Nah, si Aruba sebetulnya dia punya kemampuan sekitar 1 gigaan juga sih sebenarnya. Jadi kita sambungannya kencang-kencang semua sih. Jadi di dalam kelurahan Anda masing-masing sebetulnya bisa 1 giga. Cuman yang jadi masalah handphonenya. Handphonenya belum tentu bisa 1 giga. Oke, handphone atau laptopnya belum tentu bisa 1 giga. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini bisa 1 giga, Aruba ke mikrotik bisa 1 giga, mikrotik ke router antar router lewat radio 1 giga. Di sininya kita dipencet ratusan Mbps. Jadi kita punya masalah antara ini ratusan Mbps. Saya nggak tahu tepatnya, ini bisa salah ya, 300 mega bisa salah ya. Oke. Nah, jadi kondisinya seperti ini kira-kira. Nah, sekarang handphone atau laptop yang Anda pakai, kemungkinan kalau handphonenya lama biasanya wifi-nya wifi yang N. Biasanya nyebutnya 8011N, yang agak lama ya. Yang N itu kecepatannya 300 Mbps. Oke.
Jangan khawatir, kita ngomongnya lebih cepat semua daripada handphone ya, seluler. Jadi daripada Telkomsel, daripada Excel, daripada Indosat, kita lebih cepat sih sebenarnya. Oke, jadi kalau yang N aja, kalau handphone lama, itu kecepatan kita bisa sekitar 300 Mbps sebenarnya, kalau handphone lama ya. Jadi handphone lama bisa 300 Mbps, kalau laptop yang agak lama 300 Mbps. Tapi kalau laptop yang baru, tadi saya nyebut AC, jadi kita sebenarnya 802.11 AC, nah itu kecepatannya bisa speed bisa sampai hampir 1 Gbps. Jadi cepat banget sih sebenarnya peralatan kita. Oke, kalau yang baru ya. Tapi kemungkinan besar Anda bukan yang AC, kemungkinan besar kita pakai yang N. Kemungkinan besar. Kalau yang N yang konservatifnya 150 Mbps, tapi yang versi yang lebih bagusnya bisa 300. Jadi kita kecepatannya antara 150 sampai 3. Padahal kalau kita lihat kecepatan kita pakai Telkomsel dan teman-temannya paling belasan Mbps. Jadi Telkomsel dan teman-temannya di bawah kita sih sebenarnya. Beres ya? Mudah-mudahan udah kebayang kalau sebenarnya kita kencang banget sih kecepatannya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan ada HP nih. Ini HP ya. HP-nya nyambung ke sininya. Nih. Jadi di sininya sebenarnya 1 giga, si Arubanya mampu 1 giga, tapi HP kita kemungkinan bisanya cuma 150 sampai 300 Mbps. Jadi kita pada kecepatannya kira-kira kayak gitu sih. Antara 150 sampai 300-an mega. Jadi kita nggak alat kita yang bakal ngalangin. Jadi ya segitu. Nah, kelihatannya kencang banget. 150 300, Arubanya mampu 1 giga, radionya 1 giga, router ke internetnya 300-an mega. Nah, yang jadi masalah, bayangin kalau di sini teh ada berapa kecamatan ya? Kalau kelurahan? 7 kecamatan, Prof. Kelurahan 54. 54. Ini kita ngambil rata-rata blow on ya. Misalnya ada 5 orang di masing-masing kelurahan. 54 tambah 7, anggap aja sekitar 60-an ya. Jangan 20-an tambah 7, jadi ya 60 ya. Ada 60 belum rumah sakit dan sebagainya. Misalnya kita punya 100, di intranet ini ada 100. Jadi kita punya 100, kemudian masing-masing ada 5. Ada 5 handphone atau ada 5 laptop yang nyambung. Pasti lebih sih. Misalnya 5. Hitungan blow on aja ya. Jadi kita punya 100 unit, terus masing-masing ada 5 handphone atau laptop yang nyambung. Nah itu, jadi ada 5 handphone sama laptop nyambung semua, itu jadi 5 kali 100 500. Oke, bayangkan kalau ada 500 peralatan yang nyambung, padahal kecepatan kita cuman, nih kalau 300 mega teh angkanya nggak enak, anggap aja 500 mega. 500 mega. Oke. Jadi kalau ada 500 laptop atau handphone nyambung, padahal internet kita punya 500 mega, berarti masing-masing laptop dan handphone akan dapatnya cuma 1 mega. Itu jauh di bawah dari seluler. Seluler kita masing-masing itu sekitar, kalau kita speed test kecepatan, masing-masing kita bisa dapat bangsanya 15 Mbps. Nah, semakin banyak handphone di belakang sini, kalau kita semuanya aksesnya ke internet yang besar, kita punya masalah. Jadi kita punya masalah karena kecepatan kita dibatasin. Makanya jangan kaget kalau kita aksesnya ke internet yang besar, kemungkinan besar kita bakal mergen kalau jam biasa, tapi kalau malam hari kemungkinan besar kita lancar. Solusinya gimana? Jadi sampai sini udah kebayang ya, kenapa kita kayaknya lambat. Padahal ini jaringan kita kencang semua nih. Ini Aruba 1 giga, radio ke radio 1 giga, router ke internetnya sebenarnya kenceng, cuman karena usernya banyak jadi lambat. Nah, kebetulan router ini adanya di data center. Ini
ruangannya ada di depan hidung saya sih sebenarnya. Jadi di balik tembok saya itu data centernya punya Kominfo. Harus dikasih tahu dulu, di satu republik ini nggak banyak Kominfo yang punya data center. Itu nggak banyak. Tangsel termasuk Kominfo yang cukup oke banget sih sebenarnya, dan kita punya data center sendiri. Itu yang perlu dikasih garis bawah ya. Jadi kita punya data center, Kominfo lain nggak banyak yang punya loh, hati-hati. Ini keren banget sih sebenarnya. Kita punya data center. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini akan ada banyak server sih sebenarnya. Server ada di data center ini. Oke. Dan ini saya kasih lihat dari router ini punya sambungan kabelan di sini. Data center bentuknya seperti apa? Nah, data center. Ini saya kasih lihat gambar yang ada di internet aja ya. Data center kita nggak sebagus ini sih sebenarnya. Maksudnya bukan kok servernya nggak sebanyak ini. Tapi bagusnya nggak kalah jauh sih, bagusnya oke. Jadi data center kita kira-kira satu rak ini doang. Bukan satu rak, apa sih ini teh? Satu lajur, satu jalur, apa namanya ya? Nggak tahu juga. Ini sebelah saya patah. Iya namun Pak Jimmy, satu rak, bukan satu rak kita ada banyak. Satu jalur gini ya. Ya, satu row. Satu row. Nah, eta satu row. Jadi kita punya satu row ini ada di depan saya, ada di samping saya juga makhluknya sih sebenarnya, cuman jangan berani masuk ke ruangan-ruangan itu, soalnya itu kayak freezer, dalamnya dingin pisan, males saya masuk situ mah. Biarin aja yang dikorbankan orang-orang Diskominfo, anak buahnya Pak Jimmy aja itu mah. Oke, jadi masuk. Ini ada satu row kayak gini, servernya banyak, dibentuknya kayak gini. Kalau kita lihat dari samping, ini kabel-kabelnya banyak pisan. Kira-kira kayak gitu. Jadi kita punya seperti itu. Kominfo Tangsel punya seperti itu. Kalau Anda ngecek Diskominfo yang lain di satu republik ini, hanya hitungan jari. Biasanya yang punya kayak gini levelnya bukan kabupaten kota. Biasanya yang punya kayak gini levelnya adalah provinsi. Nggak banyak kabupaten kota yang punya seperti ini. Jadi Tangsel agak-agak levelnya provinsi sebenarnya. Jadi ada provinsi Tangsel sih sebenarnya. Gitu ya, beres. Ini gara-gara pimpinan di Diskominfo ini agak-agak nekat, jadi kita punya. Oke. Ini satu punya bentuknya L sih kalau mau tahu bentuknya L. Jadi, nah kalau kita punya seperti itu, akibatnya apa? Ini HP kalau mau nyambung, kalau mau kenceng, nyambungnya ke sini, ke server yang ada di sini, jangan nyambung ke internet. Oke. Nah, di server sini ada apa aja? Banyak aplikasi-aplikasi buat urusan kerjaan kita kan. Nah, ini kuncinya sih sebenarnya. Jadi, kalau HP nyambung ke sini sebetulnya kita kecepatannya 300 Mbps, di sini 1 giga nyambung ke sini mah kenceng pisan Ini mas 1 giga. Jadi, kecepatan kita 1 giga dibagi cuman sama 5 orang. Berarti kecepatannya 1 giga bagi 5 teh berapa ya? 200 Mbps masing-masing buat nyambung ke server ini. Karena ini 1 giga, di sini 1 giga. Jadi kita nggak lagi peduli sama jaringan internet yang gede sih sebenarnya. Jadi kita cukup pakai 1 giga masuk ke server lokal yang ada di sini. Dan ini servernya ada banyak, gede-gede. Kita masuk ke situ sih. Kira-kira kebayang ya. Jadi kalau mau kenceng caranya jangan ke internet. Kalau mau kenceng ke server sini aja. Nah, caranya gimana? Nah, harus ngobrol nih sama dewa-dewanya server. Jadi server banyak dewanya. Di situ harus ngobrol. Aplikasi saya taruh di server sini dong. Nah, tapi kalau aplikasi buat kerjaan kemungkinan besar Anda ada di sini ya. Dan ini urusannya yang namanya SPBE entarnya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Ada di sini aplikasi-aplikasinya. Jadi dari Anda masuk ke sini bisa kencang banget. Ordernya ratusan Mbps, lebih cepat daripada seluler sebenarnya itu. Oke, udah mulai kebayang ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Aman? Ingin tanya? Ini ada bagus pertanyaannya dari Bapak F. Hah? Rupanya dari sebelah ini.
Apa bedanya internet, intranet, extranet? Ini pertanyaan bagus. Oke. Jadi internetnya ada yang jaringan yang ada di dunia, itu internet. Kalau intranet, jaringan yang ada di dalam kelurahan, itu intranet, atau dalam kecamatan, atau dalam rumah sakit, atau jaringan di dalam masjid, atau di mana, itu intra, bukan intra. Ekstra itu apa? Nah, ini kalau ada, ini saya geser ke sini lah biar seru, biar kelihatan. Ini ada dua intranet. Ada dua intranet, pengen bikin satu jaringan. Misal kita bikin yang paling kerasa aja ya. Oh, ini ada pertanyaan lagi, tapi ini extranet dulu ya. Jadi kalau extranet itu misalnya gini, rumah sakit sama puskesmas pengen bikin jaringan sendiri. Jadi rumah sakit, puskesmas masing-masing itu punya intranetnya masing-masing. Rumah sakit punya intranet, puskesmas punya intranet. Cuman rumah sakit dan puskesmas pengen bikin jaringan sendiri antar mereka yang nggak boleh diganggu sama kelurahan, kecamatan. Jadi ini misalnya jaringan buat kesehatan lah, rumah sakit, puskesmas. Oke. Jadi misalnya ada apa? Kan mereka ada sistem informasi rumah sakit ya. Itu jadi semua puskesmas harus masuk ke jaringan yang ada di rumah sakit segala macam, dan rumah sakit juga punya kebutuhan buat nyambung ke Depkes. Nah, itu jaringan antar intranet itu disebutnya extranet. Jadi kalau saya gambarin, ini kita bisa bikin jaringan antar jaringan intranet, itu namanya extranet. Jadi intranet dengan extranet namanya extranet, gitu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi dari dari Dukcapil juga ada pertanyaan. Ini saya jawab dari ini Ibu kayaknya ya, Ismi Nurrahmi. Oke. Kenapa internet suka lemot, Pak? Apa karena jaringan atau karena banyak yang pakai internet? Oke. Ini jawabannya yang ini tadi. Saya ulang lagi jawabannya ya. Kenapa internet bisa lemot? Nah, kalau kita lihat tadi kecepatannya kira-kira kayak gini ya. Dari intranet ke Diskominfo kecepatannya 1 Gbps. Kenceng. Aruba di dalam intranet kecepatannya 1 giga. Kenceng. Lebih kenceng daripada seluler. Handphone ke Aruba kecepatannya, ini saya gedein biar kelihatan. Jadi Aruba ke router Mikrotit kecepatan 1 giga. Handphone atau laptop ke Aruba antara 150 sampai 300 mega, kenceng. Di sini juga 1 giga kenceng, terus radionya 1 giga kenceng. Nah, kenapa ke internetnya pelan gitu ya? Nah, ke internetnya seluruh Tangsel kita punya kecepatan 500 Mbps ke internet. Kenapa 500 MB? Tapi nggak tahu gue angka benernya berapa sih? Bukan. Ke internet kita berapa? 4.000. Oh, 4.000. Salah angkanya. Salah, ono tegelo. 4.000. 4 Gbps serius? Oh, sorry, maaf. Kecepatan kita 4 Gbps. Ini masuknya ke ISP. Nih, saya kasih gambar lagi ya. Sampai sini 4 giga nih, sini. Sampai titik ini ya 4 giga. Ini ISP. ISP kita apa nggak tahu lah saya. Jadi dari sini, dari Diskominfo Tangsel sampai ISP 4 Gbps, 4.000 Mbps. Oke. Nah, kenapa bisa ke internet gedenya bisa lambat? Perhatiin, ini kan 1 giga. Dibagi cuma sama 5 user atau 10 user. Tadi 4 giga ini dibagi sama, kalau cuma 5 orang per 100 unit berarti ada 500 orang. Cuman di Diskominfo itu ada berapa orang di ruangan, di lantai ini aja? Ada berapa? 30-an ya. Lantai kita aja ada 30 orang. Itu belum di masing-masing kelurahan. Kelurahan masing-masing ada berapa kayaknya ya? Ada 10 sampai 20 meren ayahnya. Jadi sebetulnya 4.000 ini dibagi sama jumlah orang yang make.
seluruh ASN di Tangsel, seluruh orang yang ada di Tangsel. Jadi misalnya seluruh ASN-nya 1000 meren ya. Jadi 4.000 dibagi 1.000 udah 4 Mbps. Ini sampai titik ini aja sama ISP ini. Nah, ISP ini nanti juga digabung sama ISP-ISP lain. Akibatnya bisa lemot di ujung sebelah sininya. Jadi jaringan internet yang benernya internet saya geser dulu biar kelihatannya gambarnya. Ini gimana cara ngegeser teh? Nah, ini saya kasih gambar lagi. Sebetulnya internet teh bentuknya kayak gini. Ini ISP1 masuk ke ISP lain, nanti di Amerika juga ada ISP-nya lagi. Jadi ISP teh banyak pisan sih. Jadi internetnya sambung menyambung menjadi satu, kira-kira kayak gitu. Jadi ini sambungannya kayak gini sebenarnya. Nah, terus di sini ada sambungan pokoknya kita ditipu lah. Sambung-sambung udah gitu masuk di sini ada servernya Google. Salah. Saya kasih gambar lagi, ini server Google gitu ya. Google misalnya. Atau YouTube lah. Nah, ini tes sambung-sambung kayak gini. Dan ini dibagi gitu. Akibatnya di titik ini bagian kita jadi tinggal, kan di sini aja kita udah tinggal beberapa Mbps. Sampai sini bisa di bawah 1 mega, makanya jadi lemot pisan. Soalnya dibagi rame-rame. Izin Pak, nggak bisa ditambah lagi tuh Pak biar nggak lemot. Kalau mau nggak lemot gini caranya. Ini kalau mau nggak lemot ya, semua yang kita butuhin ditaruh di data center di sini, di data center di Diskominfo. Jadi jangan pakai internet sih sebenarnya, pakainya server data center sini. Jadi ini data center. Jadi supaya nggak lemot, sambungan kita taruhnya di sini sih. Apa informasi yang kita butuhin, apakah kita butuh dokumen atau kita butuh apa, ditaruhnya di data center sini. Jangan pakai internet. Kalau pakai internet pasti urusannya kita kena di sini sih. 4 giga. Gitu ya. Jadi kalau saya saran, apapun yang buat kerjaan kita, kalau boleh saran nanti ngomong aja ke teman-teman Dinas Kominfo, Pak, saya butuh file server dong, saya butuh naruh video dong, saya butuh naruh gambar, saya butuh naruh apa, taruhnya di data center yang ini. Oke. Dan kalau ditaruh di sini, ini kenceng pisan. Kalau kita taruh di internet, kita bakal lemot. Gitu. Nggak sampai kapanpun kita. Data centernya kayak seperti apa ya Pak? Kenapa? Izin Pak. Ya. Data centernya. Data centernya seperti apa ya? Ada nggak gambarnya? Oh, paling gampang. Sok buka. Iya, gitu. tolong dimunculkan Pak, biar nggak lemot lagi, biar nggak lemot. Nah ini kelihatan nggak ya muka data centernya kelihatan nggak? Coba bentar. Saya stop sharing ya. Ya, kurang jelas sih, agak jauh itu Pak. Nah itu yang warna biru-biru itu rak tempat server itu. Iya. Itu data centernya kayak gitu. Oh iya. Kita ini siap. adalah kota yang punya data center. Nggak banyak kota di Indonesia yang punya data center ya. Tangsel salah satu dari segelintir kota Indonesia yang punya data center. Sorry. Nah, eta kita punya data center. Beres ya. Ini keren loh. Hati-hati, ini bukan sembarangan ini teh. Jadi kalau boleh saran caranya adalah jangan pakai internet sebenarnya. Caranya adalah kalau kita butuh apa ngomong, misalnya saya butuh naruh tempat file, kita naruh foto apa segala macam. Nah, di hostingnya di sini. Gitu kira-kira kebayang ya. Jadi kalau saya bukan bandwidth internet digedein, saya cenderung data center kita yang digedein. Kenapa kayak gitu? Soalnya ini mahal pisan ke internetnya harganya mahal, mendingan kita gedein data center, lebih murah jatuhnya gitu. Dan kalau internet izin Pak, itu kita ngajuin sendiri data centernya atau dari gimana ya Pak? Data centernya di Kominfo sini yang nyediain. Jadi data center punya kita, punya Kominfo. Bukan punya Google, bukan punya siapa-siapa, punya kita. Yang kita berarti kita ngajuinnya ke Kominfo Pak? Yang ngobrol aja sama orang-orang itu dulu. Kominfo, saya butuh dong tempat naruh file. Kominfo, saya butuh dong tempat naruh video. Saya butuh tempat apa gitu. Jadi ngomongnya ke Kominfo supaya berarti kalau pakai data center itu nggak perlu pakai internet lagi Pak? Nah, pinter, betul.
targetnya mah itu, kita internet kita putusin aja kalau bisa, soalnya di internet kan banyak Iya, bener Pak. Izin Pak. Ya, Izin Pak. sok. Pak, izin. Berarti lebih baik mending internet dihapus, kita adain data center Pak, lebih baik. Jadi nggak lemot-lemot lagi Pak. Saya juga suka yang itu, soalnya di internet tuh banyak pornografi. Iya, saya juga pengennya begitu Bu. Pak. Iya, cuman kan kita tetap butuh internet buat komunikasi sama provinsi Iya, lain. walau ya daripada internetnya GB-nya banyak tuh Pak, lemot mending data center Pak, bener. Benar, setuju. Cuman kayaknya Iya. teman-teman di Kominfo butuh masukan juga, butuh apa aja gitu. Jadi misalnya butuh file server, Iya, siap. butuh itu. Jadi yang itu perlu kita kasih tahu Kominfonya teh. Ya, siap. Gitu ya. Berarti kita kudu ngomong dulu ya Pak, sama Kominfo ya Pak. Ngobrol lah, ngobrol. Ini orang-orangnya baik-baik semua juga sih. Iya, siap-siap. Diajak ngopi boleh Pak, ntar diajak ngopi. Nah, eta. Pagi-pagi ngopi dari pagi pada ngopi. Ini beres ya. Ini buat Ya, siap-siap. Terima kasih Pak. Semoga yang lain bisa lebih jelas lagi Pak. Ya, siap. Ini dari Disduk Capil. Selamat pagi Pak Saiful, Pak Jimmy, Nasu. Maaf mic-nya. Oh, ini mah terkait disaster recovery plan. Apakah Dinas Kominfo sudah menerapkan hal tersebut? Bila mana terjadi kendala, khususnya jaringan backup langsung aktif segala macam. Oke. Ini kita yang bisa jawab ini sebenarnya Pak Jimmy. Cuman kemarin saya udah mulai ngobrol sama teman-teman. Jadi yang namanya disaster recovery plan, kira-kira cara berpikirnya gini. Kalau sampai ada apa-apa ke jaringan, harus kita punya jaringan backup atau server backup atau data center backup. Kira-kira kayak gitu. Nah, kemarin saya ngobrol-ngobrol, kalau bisa, tapi ini urusannya anggaran ya. Kalau bisa satu kelurahan atau satu kecamatan, saya kasih gambar kayak gini dah. Satu kelurahan atau satu kecamatan kalau bisa jangan punya cuman satu sambungan aja. Kalau bisa, tapi ini anggaran pisan ya, urusannya anggaran banget. Jadi kalau satu sambungan putus kan kecamatan itu atau kelurahan itu langsung putus pannya. Jadi kalau bisa masing-masing punya 2 atau lebih sambungan. Jadi misalnya ini saya cabut dulu ya, saya cabut dulu, delete. Ini saya delete dulu, delete. Jadi misalnya kita bikin jaringan seperti ini. Jadi saya bikin radio lagi di sini, sambungan radio. Tapi radionya ini bukan satu ya. Jadi di sini ada 2 radio, sini ada 2 radio juga. Jadi ada radio yang ke arah kelurahan ini, ada yang radio ke arah Kominfo. Jadi kalau misalnya sambungannya yang putus, sambungan yang sebelah sini putus, saya gambarin putus langsung, saya putusin. Sorry. Titik ini masih nyambung, kelurahan ini masih nyambung lewat kelurahan sebelah. Jadi kemarin saya udah mulai ngobrol-ngobrol sama teman-teman, kalau bisa kita dibikin istilahnya punya backup sambungan. Tapi sambungannya tidak harus ke Kominfo langsung, bisa lewat kelurahan sebelah, kira-kira kayak gitu. Teknik ini nggak gampang, jujur dulu ya. Teknik ini nggak gampang. Ini perlu orang-orang yang jago-jago supaya bisa ngeset otomatis pindah. Jadi kalau sambungannya mau pindah otomatis, kita perlu punya backup sambungan cadangan-cadangan seperti ini. Dan kalau putus dia langsung otomatis pindah. Dan ini ilmunya lumayan sih. Selama ini ilmunya adalah dimatiin sambungannya. Jadi kelurahan ini nyambungnya ke sini doang, kelurahan ini nyambungnya ke sini doang. Kalau putus udah bingung, harus sambungannya dibenerin. Kalau kita jago, kita bisa bikin sambungan yang bentuknya kayak gini. Oke, tapi ini masih saya harus ngasih training teman-teman Kominfo nih urusan kayak gini. Ini urusannya S2 S3 soalnya. Kayak gitu. Jadi ini bentuknya kayak gini sih sambungannya. Jadi kalau putus kita punya backup. Kira-kira kayak gitu ya. Kalau data centernya sendiri, kalau nggak salah Pak Asep sudah mulai negosiasi sama teman-teman di Bali. Jadi kita punya data center cadangan di Bali. Bali punya data center cadangan di sini. Jadi kita punya data center cadangan sih. Kalau ada apa-apa. Tapi itu bentuknya saya nggak tahu sampai sejauh mana implementasinya. Ini saya ngasih tahu dulu ya. Di satu republik ini tidak banyak kota yang punya pemikiran seperti ini. Jadi Tangsel termasuk yang hebat sih sebenarnya. Oke, beres ya. Sampai titik mudah-mudahan bisa ngejawab soal ini backup Dukcapil.
Mohon untuk speed jaringan minimal sama dengan jaringan utama. Pelayan publik dilakukan dengan baik. Jadi kalau speed jaringan kita di backbone yang ke kelurahan sih udah kenceng banget. Yang jadi masalah kalau kita mengandalkan internet, kita punya masalah. Jadi saran saya kira-kira gini, kalau bisa masyarakat Tangsel sebagian aksesnya jangan dari internet. Kalau kita kan sering kali mikirnya gini, kita taruh layanannya di data center, udah gitu rakyat masuknya lewat internet yang sini gitu, handphonenya dia pakai internet yang di sini. Ya udah, kalau mereka dari sini masuk ke Tangsel lewat internet, berarti internet kita dari kelurahan kecamatan ke internet, rakyat lewat internet masuk ke kelurahan kecamatan. Ini kasihan pisan yang 4 Gbps, kasihan sih sebenarnya. Kalau saya cenderungnya kalau bisa rakyatnya masuknya dari intranet sini. Jadi wifi-nya dibuka. Kalau nggak salah Tangsel yang punya wifi free banyak tuh kan Tangsel ya. Jadi biar kalau orang-orang butuh layanan, bikin KTP atau perpanjangan apa, izin segala macam, biar pakai wifi-nya punya kelurahan kecamatan, masuk ke data center ini jangan lewat internet, masuknya lewat sini, soalnya lebih kenceng di sini. Cuman harus hati-hati, jangan sampai hacker bisa masuk. Nah ini tugas-tugas teman-teman di sini buat ngamanin juga sih. Kira-kira kayak gitu. Jadi layanan publik kita sebetulnya bisa lebih kencang daripada internetnya kalau masyarakat aksesnya lewat wifi lokal di sini. Gitu ya kira-kira. Ini dari teman-teman di RSU Kota Tangerang. Izin tanya. Akses point Aruba dengan akses point Unify bagus mana untuk klien di atas 500 user? Ini saya buka rahasia dulu, sama jeleknya. Jadi ini urusan akses point Wi-Fi. Teknologi Wi-Fi dirancang untuk kayak orang nge-break, kira-kira gini. Kalau nggak ada orang yang make, baru dia pakai. Kira-kira kayak gitu Wi-Fi ya. Dan itu teknologi itu bagusnya cuma sekitar 20 sampai 50 user per access point. Jadi untuk satu access point itu sekitar 20-an sih sebenarnya. Jadi kalau Anda punya 500 user, sebaiknya Anda punya 500 bagi 20 access point. Jadi 500 bagi 20 teh berapa teteh? 25 bentar, 50 bagi 2, 25 access point. Untuk satu ruangan itu 500 user itu punya 25. Untuk satu ruangan, ini saya kasih gambar. Ini seru nih, ilmunya ilmu parah nih. Ini Anda bisa baca di sini, saya kasih ini ya. Nih. Oke. Masuk ke Ono Center ORID/wiki, masuk ke internet wireless. Di sini ada internet berbasis Wi-Fi. Oke. Jadi saya ulang lagi. Masuk ke onocenter.or.id/wiki, masuk ke internet wireless, masuk ke internet berbasis Wi-Fi. Oke. Nanti di bawah sini ada desain jaringan wireless berbasis Wi-Fi. Ini saya copy paste URL-nya, saya paste di sini ya. URL-nya saya paste di chat. Oke. Nah, di sini ada desain jaringan untuk 3 access point misalnya. Ada yang 4 access point. Saya ambil yang 4 access point. 4 access point. Jadi, kalau kita punya satu Wi-Fi, satu Wi-Fi lagi, maaf. Satu lokasi, kalau kita pengen punya banyak user, caranya adalah kita harus bikin 4 Wi-Fi dengan channel yang beda. Ini ada 4 Wi-Fi, channelnya beda nih ya. Channelnya nggak satu channel, bukan channel 1, channel 1, channel 1, enggak. Channel 1, 5, 9, 13. Jadi misalnya ini yang warna merah channel 1, yang warna ini 5, warna hijau 5, yang warna kuning channel 9, warna biru 13. Masing-masing channel itu sekitar 20-an user. Jadi kalau kita punya 4 radio di situ, jadi kita punya 20 tambah 20 tambah 20, 80 user. 80 user aja udah butuh 4 access point. Memang kayak gitu caranya. Kita Wi-Fi punya masalah, usernya terbatas. Jadi kita nggak bisa 500 user pakai satu Wi-Fi, nggak bisa.
Jadi kalau kita punya 500 user harus dibagi 20-an, jadi sekitar segituan lah jumlah wifi-nya. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu untuk rumah sakit Kota Tangerang. Anda mau nggak mau kalau Anda pakai wifi kita harus cara kayak gitu. Kalau kita mau usernya banyak kita pakai seluler. Seluler itu ada mekanisme lain yang bisa ngatur supaya satu BTS itu bisa sekitar 250-an user. Jadi dia caranya beda sama wifi. Kalau wifi caranya rebutan frekuensi, kalau seluler caranya dia ngasih jadwal. Oke, sekarang kamu yang boleh pakai, sekarang kamu yang boleh pakai. Dia pakai jadwal dan dia ngatur handphonenya dengan jadwal kayak gitu. Dengan teknik jadwal kayak gitu kita bisa 250 user. Kalau wifi karena nggak ada teknik jadwal, karena murah, alatnya relatif murah daripada seluler, makanya wifi usernya lebih banyak, lebih dikit. Beres ya? Mudah-mudahan mulai kebayang sama RSU Kota Tangerang. Cuman kalau mau belajar lebih lanjut mungkin harus nanti beli bukunya Fatah. ini Fatah itu staff di Diskominfo Tangsel dan dia nulis bukunya akan terbit mudah-mudahan 3 bulan lagi terbit tentang desain jaringan intranet. Ini saya harus nanya ke Fatah. Fatah, kalau mau ngedesain kemarin pakai webnya apa? Apa? Sebut. Desainui.com. Nah ini desainui.com ada ini ya. Ini yang dalam ruangan ini teh. Oh, dalam ruangan. Jadi silakan masuk ke desainui.com, bikin account dulu. Ini yang kelihatan nih. Ada dalam ruangan, kita bisa ngatur si access point ditaruh di mana aja supaya user kita bisa dapat akses yang bagus. Kira-kira kayak gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau baca bukunya ada sedang dicetak sekarang. Ini buat teman-teman di RSU Kota Tangsel. Sekarang dari Pak Yopi. Izin bertanya, Prof, apakah jaringan intranet mempengaruhi bandwidth yang diberikan ISP? Misalnya kita melakukan akses terhadap server intranet tidak menggunakan jalur internet. Kalau kita akses servernya ke data center doang, kita nggak terlalu mempengaruhi internetnya kita. Jadi kalau kita pakai aksesnya hanya dari intranet ke data center Dinas Kominfo Tangsel, internet ulang ya. Jadi kalau dari intranet di kelurahan, atau sederhananya gini, kalau dari kelurahan, kecamatan, rumah sakit dan sebagainya, akses ke data center, internet kita nggak jadi masalah. Oke, internet kita tidak kena beban. Tapi kalau kita ke internet yang besar, misalnya Anda naruh file dokumennya di Google Doc, taruh file emailnya pakai Gmail, terus nontonnya YouTube, internet kita masalah. Tapi kalau semua ditaruh di lokal di data center, internet kita jadi nggak masalah. Jadi nanti nego-nego ke Pak Asep supaya pasang server yang banyak. Itu bagian Pak Jimmy yang nego, bukan Ono. Ke Pak Asep, ke Pak Saiful. Ya, Prof. Pak Jimmy udah ketawa. Soalnya kalau enggak semuanya ke internet mah bisa tewas kita urusannya. Beres ya? Dah, ini kebayang ya Pak Yopi, terima kasih jawabannya. RSU butuh akses BPJS untuk data. Oke, gini lah. Kalau BPJS kan hanya teks aja ya, jadi internetnya tetap boleh. Kalau teks kan nggak terlalu besar, nggak masalah sih sebenarnya. Cuman sarannya gini, kalau nanti kita lihat konsumsi bandwidth kita, Anda yang nonton YouTube, download video, apa segala macam itu bikin masalah sih sebenarnya. Jadi kalau bisa dikurangin urusan yang ngambil bandwidth gede. Kalau BPJS doang kan, teks doang kan, ya harusnya bisa kenceng. Atau nanti nego dari rumah sakit Tangsel, nego dong ke yang pegang jaringan. Tolong kalau ada traffic ke BPJS diprioritaskan. Jadi di sini saya gedein dikit ya. Di router ini, routernya punya Diskominfo Tangsel, arah ke internet sebenarnya dia bisa bikin prioritas sih.
yang dikasih prioritas siapa. Misalnya kalau ada traffic ke BPJS kasih prioritas, dia bisa dikasih prioritas. Kalau ke YouTube di prioritasnya diturunin. Kalau pokoknya yang buat happy turunin, tapi yang buat kerja dinaikin. Jadi kayak BPJS lah, Departemen Keuangan, pajak segala macam bisa dinaikin prioritasnya di sini. Nah, jadi kalau BPJS kerasa lemot, nanti nego. Siapa sih yang pegang router teh? Ibnu ya. Jadi orangnya namanya Pak Ibnu, komandannya sama namanya Pak Jimmy sama Pak Saiful. Kalau Ono bukan apa-apa, Ono mah rakyat biasa. Beres ya. Ini buat RSU Tangsel. Tolong nego kalau BPJS-nya terasa agak lemot, tolong nego. Tapi juga kalau bisa di lokasi rumah sakit juga, routernya juga dipastiin jangan dipakai buat yang ngaco-ngaco juga ya. Jadi dikurangin lah bangsanya YouTube dan sebagainya. Prioritasin buat kerjaan dulu. Beres ya? Baik, terima kasih Prof. Ono. Kembali. Wah, RSU ternyata perempuan ya. Waduh, saya suka bagian yang itu. Dari Pondok naon itu nih Pak Asmin ya, Pondok R, nggak kebaca. Izin tanya, minta tips internet yang aman untuk menghindari pencurian data. Sia eta mah liar, Gini. Tapi ini pertanyaan bagus pisan. Anda bisa lihat ini deh. Masuk ke open course. Jadi iklan gue. Aduh, aing mah. opencourse.ittest.ac.id. Oke. Silakan, ini free, gratis, tapi iklan gratis. ITTS adalah Institut Teknologi Tangerang Selatan ya, punya Tangerang Selatan. Komandan di atasnya namanya Ibu Airin, cantik pisan. Aduh, pokoknya kalau udah ada beliau mah saya salah fokus aja langsung. Jadi Bapak Ibu bisa bikin login di sini free, gratis. Oke. Atau harusnya saya pindahin juga ya. Ya udah, ini sementara ada di sini. Saya akan kasih lihat satu lagi yang punya Tangsel. Nah, ini di sini, jadi tadi pertanyaannya bagaimana mengamankan diri kita sendiri di internet dari pencurian data segala macam. Di dalam opencourse.itts.ac.id Anda bisa akses gratis. Di sini ada, nah ini dia, saya gedein. Di sini teh ada namanya Internet Safety, keamanan berinternet, gitu ya. Ini panjang ceritanya. Di sini ada kuliah namanya keamanan di internet. Saya kecilin dikit biar kebayang. Di sini ada dasar-dasar keamanan informasi, bagaimana kita informasi, keamanan data pribadi di internet, kiat memproteksi diri dari keamanan cyber, memblokir situs porno, Facebook dan keamanan anak, sejarah internet sehat, terus juga perilaku aman di internet, pertanyaan awal untuk orang tua supaya buat anak zaman now, menjaga reputasi, mewaspadai ranjau cinta di internet. Ini kelihatannya gampang ya? Ranjau cinta. Serius, Nov? Ini korbannya, rekor di Republik ini yang kena ranjau cinta, korbannya 2 miliar rupiah. Saya pernah nanganin orang yang kena ranjau cinta sekitar 300 juta rupiah. Ini seorang ibu di Klaten, kenanya 300 juta rupiah. Jadi jangan macam-macam ranjau cinta teh. Serius, itu kalau yang ibu, yang cowok lebih parah. Yang cowok waktu itu temennya anak saya kena ranjau cinta, cowok juga kena. Jangan khawatir, mainannya puluhan juta, ratusan juta rupiah. Jadi ini tulisannya gampang, kalau udah kena miris. Oke. Ini ada dasar budaya jaringan sosial, silakan dibaca-baca. Ada kasus Prita Luna Maya, ada cyberbullying. Kalau sekarang cyberbullying itu namanya hoax yang sering muncul, tapi sebenarnya bukan hanya hoax, banyak banget yang namanya cyberbullying. Ada bagaimana mengatasi kecanduan konten negatif, bagaimana kita ngurusin supaya password kita aman, keamanan email diterangin di sini juga, keamanan gadget, handphone dan sebagainya, bagaimana supaya jaga smartphone kita tidak dihack. Ada di sini bisa dibaca. Buat Anda kalau mau, ini bisa dibaca-baca, cuman sederhananya gini. Kalau mau uji nyali silahkan kerjain kuisnya ini. Free.
kerjain kuisnya ini free. Saya kasih buka rahasia dulu. Waktu saya bikin ini saya bikinnya nggak lama, ini bikinnya cuma 2 minggu. Iseng banget saya bikin 2 minggu, gara-garanya teman-teman di Telkomsel waktu itu saya ngajar di Telkomsel, udah gitu mereka bilang, bisa nggak ngajarin lagi, aduh capek gua ngajarin lu pada mah, udahlah kerjain aja kuis ini gratis. Jadi mereka akhirnya ngerjain kuis ini. Dan waktu saya uji coba, saya bangunin istri saya, ini baru selesai, istri saya baru bangun tidur, udah gitu saya bilang, coba kerjain kuisnya. Jadi dia seorang ibu baru bangun tidur, suruh kerjain kuis ini, dapat nilai 69, hampir 70. Jadi kalau Anda nilainya di bawah 69, kalah sama istrinya Ono yang baru bangun tidur, itu aja sih masalahnya. Ini saya kasih lihat ya, contoh soalnya kayak gini nih, saya akan continue. Ini cuma 15 menit ngerjainnya. Kalau misalnya salah, boleh ngerjain lagi, boleh ngerjain lagi, boleh ngerjain. Jadi nggak ada batasan. Ini ada pertanyaan kayak gini. Anda mungkin berkata tidak, tapi begitu sedikit orang yang benar-benar menanggapi pesan spam. Apakah benar? Ini bla bla bla. Ini tinggal baca terus benar atau salah. Gitu aja sih. Jadi kira-kira soal-soalnya kayak gini ya. Oke. Nah sekarang saya kasih lihat contoh. Ini buat bantu think before posting. Ini benar apa salah? Ini saya jawab sembarangan aja ya. Jadi bentuknya kayak gini sih. Nah sekarang contoh yang beneran data kita hilang seperti apa. Ini nggak usah jauh-jauh lah. Masukin iktp di Google. Saya pakai Google doang. iktp. Oke. Masuk Google iktp. Saya klik gambar. Nah, bagus ya. iktp kita bisa kelihatan ya. Halusnya. iktp kelihatan. Belum nanti pakai Facebook apa. Belum nanti kalau mau gila tulis aja kartu keluarga. Ya. Masuk kartu keluarga kan ya. Bagus. Sejorok ini orang Republik Indonesia mah pada posting sembarangan. Aduh, ayo liar. Belum kalau kita pakai Google Play Store. Ini Anda bisa masuk ke Play Store. Ini kemarin orang-orang ini minta maaf ya. Punten, bukan Dukcapil yang di sini ya, Dukcapil yang pusat yang panas sama saya teh kemarin. Tinggal masukin, sorry salah. Ini saya masukin aja iktp. Oke. Ini punten Dukcapil. Ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Perencanaan Pencatatan Sipil Dukcapil Kemendagri bikin aplikasi buat ngecek iktp. Bagus Pan, bagus. Tapi kita bisa dapetin KTP orang kayak gini caranya mah. Gitu ya. Walaupun ini data dummy yang dikasih lihat, tapi kita bisa ngelihat iktp. Kalau kita download kita bisa verifikasi iktp orang. Jadi kita bisa pusing. Jadi mulai pada pusing kan? Ya kira-kira begitulah saudara-saudara. Mudah-mudahan tidak terlalu bikin panas saya teh. Oke. Ini masih yang biasa-biasa aja. Nah, serangan yang paling kurang ajar teh ditipu. Ditipu. Jadi ini contoh paling sederhana mah inilah guru saya sendiri. Gurunya Ono, profesor di Institut Teknologi Bandung, ketipu 200 juta. Caranya gampang. Pasti Anda semua pernah dapat kan tawaran buat investasi segala macam kan ya. Gurunya Ono, profesor ITB, dapat tawaran investasi di Nigeria 200 juta, ditransfer duitnya hilang. Aduh, mah kacau. Udah gitu anaknya langsung hubungin saya, "No, bisa nasihatin bapak gua enggak? Kenapa? Ini transfer duit ke Nigeria 200 juta, emang kenapa gini. Udah susah kalau udah kayak gitu mah." Jadi kira-kira pertahanannya kayak gitu. Sarannya kira-kira baca kuliah yang tadi teh ini ya, internet safety ini. Nah, kata ini adanya di internet. Nah, di Tangsel teh ada ini sih sebenarnya. Tangsel Belajar. Sebetulnya ada di Tangsel. Cuman saya belum tahu, udah saya masukin belum ya. Jadi, Anda warga Tangerang Selatan, silakan dikasih tahu ke warga Tangerang Selatan. Di Dinas Kominfo Tangsel sudah mengoperasikan server namanya Tangsel Belajar. .tangerangselatankota.go.id. Lokasinya ada di mana? Ada di depan hidung saya hari ini teh. Depan hidung saya di data center punya Dinas Kominfo. Coba saya lihat ada nggak urusan internet safety ya.
Internet offline. Ada ini. Ada internet safety-nya, punten. Ternyata ada. Ini Anda bisa bikin account free, tapi ini targetnya bukan buat Anda sini. Tapi kalau udah kayak gini, ntar saya bisa usulin supaya ASN boleh akses. Ini free, gratis buat warga Tangsel, termasuk ASN, termasuk aparat ini Tangsel. Silakan Anda masuk sini, nanti bisa masuk ke beranda situs tadi ya. Jadi bisa masuk ke sini, internet safety-nya sudah ada di sini. Coba bentar. Mana tadi teh? Internet safety. Jadi sudah ada internet safety. Jadi yang tadi saya sebutin semua ada di sini sih sebenarnya. Jadi nggak perlu. Jadi ini lokasinya ada di sini ya. Kalau kita lihat ini lokasinya ada di server data center, tidak ada di internet. Tadi yang awal yang ITTS adanya di internet. Kalau yang ini adanya di sini. Jadi tidak pakai internet sih sebenarnya. Nah, jadi buat belajarnya bisa kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, saya back dulu lagi. Ini ada seru nih. Ada kelas 1 IPS. Ini kelas 1 SD, sekolah dasar. Ada PKN, ada matematik, bahasa Indonesia, IPA, PKN segala macam. Jadi ini bisa dipakai, bisa dikasih tahu ke sekolah-sekolah yang ada di Tangsel bahwa sebetulnya di Tangerang Selatan punya server untuk tryout online gratis buat siswa SD kelas 1 sampai kelas 12. Kalau 12 mah bukan SD merenya, SMA. Jadi buat kelas 12 juga ada tryout gratis, silahkan dipakai gitu ya. Lokasinya kali baru pada tahu ya. Ini udah lama, cuman dikasih tahu ke Dinas Pendidikan mah susah banget. Punten. Pak Saiful aja pusing kepala. Oke. Tapi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa saya kasih lihat lagi ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa ngasih tahu nanti ke Dinas Pendidikan apa segala macam bahwa sebetulnya Tangerang Selatan punya layanan seperti ini dan ini free, gratis supaya siswa-siswa bisa pada pinter sih. Jadi cita-citanya teh Republik Tangsel bisa jagoan lah di Republik Indonesia mah gitu kira-kira. Oke. Saya masuk cari lagi chattingannya mana tadi teh? Dari Dukcapil. Ini backup udah ya. Nih dari ya betul Pak, backup, downlink berjam-jam. Wah. Nah, ini punten ini Pak Yopi sama Pak Ibnu dari RSU Tangsel ya. Kayaknya RSU Tangsel nggak boleh cuma satu nih sambungannya. Harus ada 2 dia sambungannya. Jadi kalau satu putus kita punya sambungan backup. Gitu. Betul, Pak Ono. Ini kalau putus berjam-jam bisa nangis itu pasien, nggak bisa register. Aduh, parah itu. Ini masukan bagus banget. Kalau bisa jangan 2, kalau bisa 3 atau 4. Minimal 2. Izin menjawab, Prof. Hah? Sudah ada backup, Prof. RSU Tangsel, fiber dan wireless. Oh, udah ada 2 katanya, tapi jangan sampai mati Nah, ini kalau yang mati router berapa juga. Jadi tolong desainnya tolong dilihat lagi, jangan sampai di shutdown. Jadi downnya kalau bisa sedikit mungkin. Ini Dinas Dukcapil. Tetap diperlukan internet karena aplikasi pengaduan, website Dukcapil, daftar online masyarakat online. Oke. Ini Dukcapil tetap butuh internet. Cuman servernya mungkin supaya enak taruhnya di data center yang ini ya, data centernya Tangsel. Supaya kalau ditaruh di Dukcapilnya langsung kita harus jaga juga listriknya, harus jaga juga AC-nya segala macam. Kalau di data center yang Tangsel urusan listrik segala macam udah lebih bagus sih. Jadi bisa taruh di sini, tapi konsekuensi yang kita tanggung adalah kita harus memastikan bahwa 4 Gbps-nya masih cukup gitu ya. Oke. Dari RSUD Pondok, oh ada 2 RSU ternyata ya. Izin tanya terkait jaringan internet. Jika Kominfo terjadi masalah terhadap jaringan, apakah kami masih bisa beroperasional tanpa menggunakan internet Kominfo yang sedang mengalami masalah? Oke. Kalau secara kebijakan saya nggak tahu ya. Saya akan ngomong secara teknik aja ya. Ini Ono ngomongnya teknik. Kalau kebijakan ting orang itu mah bagian bos. Ini secara teknik ya. Oke, ini bisa nggak saya geser sih? Susah banget nih geser. Nih.
Misalnya ini RSUD Pondok di sini ya. Ini internet RSUD Pondok. Oke. RSUD Pondok punya sambungan ke Diskominfo. Di sini ada routernya. Secara teknik nih ya, router. Oke. Nah, mungkin nggak selain router yang nyambung ke Diskominfo Tangsel, RSUD Pondok punya sambungan ke sini, ke internet langsung. Ini saya ngomong teknik ya, bukan ngomong kebijakan nih. Nah, ini kebijakannya diatur sama Pak Jimmy, sama Pak Saiful. Pertanyaannya secara teknik, mungkin nggak dia punya dua sambungan sekaligus kayak gini, supaya kalau satu putus, dia akan langsung pakai yang lain. Nah, bentar. Ini asumsinya sambungannya kayak gini ya. Jadi kita punya dua sambungan ke satu router dan ini nyambungnya ke sini. Ya, sorry. Kayak gini ya, kira-kira bentuknya kayak gini ya. Ini saya geser kayak gini. Jadi RSUD Pondok lewat satu router dia punya dua sambungan. Secara teknik ini bisa, secara teknik. Cuman tekniknya kayak gini ya. Jadi semua komputer sama handphone yang dalam RSUD Pondok semua nyambungnya ke router ini yang nanti menangani dua sambungan yang ini sekaligus. Router ini yang nanganin ini. Secara teknik bisa, kayak gini bisa banget, secara teknik. Oke, jadi kalau putus satu dia langsung pindah ke sini, putus satu lagi pindah ke sana, atau dua jalan sekaligus, dua-duanya bisa dia pakai, dimaksimalkan, bisa. Jadi secara teknik gak masalah sih sebenarnya, bisa kayak gini. Cuman Anda harus ngerti yang namanya keywordnya kayak gini nih, keywordnya namanya load balancing, mikrotik. Jadi tekniknya harus ngerti ini. Jadi nggak cuma nyambung aja udah gitu langsung jalan, kagak. Ada settingannya kagak ya? Nih ya, nih cara load balance mikrotik 2 ISP atau lebih. Bisa dibaca di Tembolok ID. Ini ada, biasanya ada cara-caranya nih. Nah, ini ada caranya di sini nih, ngasih tahu dia. Oke. Nah, ini udah mulai nih. Ini caranya kayak gini nih. Ini caranya kayak gini nih. Udah bahasa mesin yang dipakai nih. Jadi secara teknik bisa sambungin, cuman konfigurasinya lumayan. Oke. Jadi secara teknik bisa, cuman konfigurasi lumayan aja. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ini udah beres ya yang Pondok Aren, RSU Kota Tangerang Selatan. Apakah pihak ISP secara berkala mencek IP publik yang kena spam atau tidak? Bukan mengecek. Yang kejadian kira-kira kayak gini. Kalau sampai IP publiknya ngirim spam, atau saya kasih gambar lah, pakai gambar gini ya. Ini urusan spam. Oke. Jadi kalau ada salah satu komputer di sini kena virus, atau nih misalnya di sini ada ini pura-pura ya, ini ada komputer di sini, dia kena virus, dia punya sambungan ke mikrotik sini, oke, dia kena, ini PC atau apa, dia kena virus, kemudian dia ngirim email spam kemana-mana. Waktu dia kirim email keluar ke Google atau kemana, dari sini dia akan ngirim ke sini, ke Google segala macam. Nah, si Google akan nangkep. Yang nangkep bukan PC ini yang ditangkap adalah nomor IP, address router yang ada di Dinas Kominfo. Ditangkap sama Google, kemudian Google akan lapor di sini ada server-server yang buat anti spam lah. Ada server yang anti spam, jadi PC ini akan ngirim mail kemana-mana, salah satunya ditangkap Google dan teman-teman yang lain, kemudian dia akan lapor ke anti spam masukkan daftar ke blacklist. Jadi anti spam punya blacklist, nanti anti spam ini akan ngomong ke semua mail server Google dan teman-temannya, akan dikasih tahu. Jadi waktu dia kirim email spam itu, si Google akan nanya ke anti spam, ini IP-nya masuk blacklist enggak? Apakah IP ini brengsek enggak? Kalau IP-nya enggak brengsek, diterima. Kalau IP-nya brengsek, tidak diterima. Jadi akibatnya kalau PC Anda yang kena spam,
Diskominfo Tangsel yang kena korban gitu. Jangan khawatir, saya udah sering kena kayak gituan juga di kampus. Jadi ada yang kena virus, kemudian nyebarin spam dan sebagainya, akhirnya kita kena blacklist. Jadi bukan dicek secara periodik, dia akan langsung blokir secara otomatis kalau ada yang nyepam. Kira-kira kayak gitu. Jadi sarannya sih sebetulnya cara yang paling gila ya, yang paling gombal banget, cara paling gombal adalah di router sini, di router di rumah sakit pondok, di kelurahan, kecamatan, kalau kita konservatif banget, caranya, kebijakannya adalah blokir semua traffic kecuali web. Itu paling, ini harus saya gedein ya. Jadi kebijakan di routernya adalah blokir semua traffic kecuali web aja. Web ada 2, port 80 HTTP atau port 443 HTTPS. Dengan cara itu virus komputer yang kena virus dan sebagainya nggak bisa ngirim spamnya, nggak akan lewat router yang ini. Jadi kominfonya selamat. Kira-kira kayak gini. Cuman ini jadi hidup kita susah semua. Karena hanya bisa nge-web doang, nggak bisa apa-apa lagi. Jadi kita aman tapi hidup nggak enak. Kira-kira gitu. Beres ya? Ini aman? Sampai titik ini aman? Aman ya? Oke. Saya punya waktu sampai jam berapa ya? Hah? Udah habis ya? Bu Nopi? Masih ada waktu, Pak. Monggo, 11:30. Oh, setengah 12. Kalau Nggak apa-apa. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya iklan dikit lah buat teman-teman semua. Tadi kebetulan ngasih lihat ini ya, Tangsel Belajar, Tangerang Selatan Kota.go.id. Silahkan tolong kasih tahu ke orang-orang tua murid yang ada di Tangerang Selatan bahwa kita punya seperti ini. Mudah-mudahan nanti bisa dipakai buat minterin anak-anak di Tangsel. Nah, kalau kita lihat ke bawah sini, ini ada, sebetulnya ini tadinya buat internal Diskominfo Tangsel sih. Di sini ada kuliah jaringan komputer, internet safety, cyber security, API versi 6, sistem operasi dan sebagainya. Ini terbuka, tapi kalau mau yang lebih serius, silahkan akses kuliah di open course tadi. Mana open course? Open course ITTS ACID. Oke, silahkan ambil kuliah di open course ITTS ACID. Ini free, gratis. Cuman kalau pengen dapat ijazah S1 ya daftar jadi mahasiswa. Tapi kalau nggak mau ijazah, semua kuliahnya free, gratis, bisa diakses di sini. Saya akan masuk ke kuliah misalnya cyber security. Ini ada tentang cyber security, tadi ada pertanyaan tentang cyber security juga. Ini ada kuliah cyber security ada di sini, bisa diakses. Oke, jadi pengen belajar, cuman saya pengen ngasih tahu, ini kalau ikut kuliah ini, saya turun ke paling bawah ya. Ini gratis loh ini. Dan kalau Anda dapat nilai di atas 90, saya turun ke bawah. Di sini ada sertifikat bagi Anda yang dapat nilai di atas 90. Dengan cara hitungnya adalah 40% UAS, 30% UTS, 30% kuis. Kalau dapat nilai di atas 90, bisa download sertifikat kuliah ini gratis. Saya kasih lihat. Ini Fatah belum ngerjain kuliahnya ini. Fatah parah. Ini saya ambil, ini total yang ikut ada sekitar 11.000 orang, yang bisa dapat nilai 90 cuma 97 orang. Parah banget. Ini saya klik sembarangan aja, ada ada mahasiswa namanya Badrudin, nggak tahu dari mana. Saya klik aja ya, mudah-mudahan bisa ke download ininya, sertifikatnya. Jadi kita bisa download sertifikatnya dan Anda bisa pakai sertifikat ini buat naik pangkat apa segala macam, silahkan sih. Jadi ada sertifikat untuk Bahrudin ini, dia dapat nilai 94,23. Ini ada QR code-nya. QR code-nya bisa dipakai untuk ngecek
ke server kita. Nanti kita bisa ngecek apakah benar dia dapat nilai 94,23. Jujur, jumlah mahasiswa yang ikut ada belasan ribu, cuman yang bisa dapat nilai 90 cuman di bawah 100. Ini satu Republik Indonesia. Jadi, tapi kalau Anda mau ngerjain ini sih silahkan aja. Kalau mau diskusi sama saya ada di Dinas Kominfo Tangsel, silahkan, bisa pakai Twitter, bisa pakai email dan sebagainya. Gitu. Kira-kira itu dulu. Coba ada pertanyaan lagi nggak ya? Oh, jangan lupa tuh absen, tolong diisi. Kalau enggak, Bu Devi pusing dia kalau tidak ada absennya. Oke? Oke? Saya cukupkan dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tunggu. Ini saya tulis ininya ya, alamatnya biar ingat. Open Course di chat, silakan dilihat. Open Course ACID. Satu lagi adalah yang Tangsel Belajar. Ini saya akan copy paste. Ini alamatnya tangserbelajar.tangerangselatankota.go.id/moodle. Itu bisa bikin account free dan kita bisa belajar internet safety dan sebagainya, termasuk tryout buat SD kelas 1, 2, 3 sampai kelas 12. Free, gratis. Kalau bisa teman-teman di kelurahan kecamatan kasih siswa-siswa SD, SMP, SMA di sini supaya bisa belajar di Tangsel Belajar ini, supaya bangsa Tangsel ini bisa pandai lah. Jangan sampai kalah sama Jakarta. Jakarta nggak ada apa-apa sebenarnya. Yang lebih hebat Tangsel. Padahal gue warga Jakarta juga sebagian. Oke, aman? Oke. Akan ada lagi webinar hari Senin, Selasa, Rebo, Jumat minggu depan. Jadi kalau ingin tertarik mau gabung, boleh-boleh aja. Oke, saya cukupkan sampai sekian dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikan pada Bu No. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ono atas materinya. Kita jadi tahu ya gimana jaringan Tangsel, hebatnya jaringan Tangsel. Bagaimana topologi jaringannya seperti apa. Kemudian juga kenapa jaringan suka lemot, itu nggak ada faktor-faktornya itu ada banyak. Kemudian untuk kita kayaknya butuh foto bareng, bisa berkenan untuk dibuka kameranya. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Ibu ada mukanya. 1, 2, 3. Ya bebas. Bebas. Oke. Kesempatannya kita tutup acara hari ini. Jika tidak ada hal-hal yang ingin disampaikan kembali, saya tutup acara kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga bisa nanti join di webinar-webinar berikutnya. Akan kita infokan kemudian untuk Zoom ID-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Love you. Love you.